Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Adapun perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi melalui perkawinan atau proses penyerbukan. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif kebalikannya dari yang generatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi tanpa proses penyerbukan. Adapun jenis perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, secara alami atau tanpa campur tangan manusia, dan yang kedua yaitu secara buatan, yaitu dengan campur tangan manusia. Kita mempelajari satu persatu mengenai perkembangbiakan vegetatif secara alami. Yang pertama yaitu dengan cara spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah berbagai jenis tumbuhan paku. Spora dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut dengan sporangium. Kotak spora pada tumbuhan paku terdapat pada bagian bawah daun. Berikut contoh tumbuhan di mana kotak spora terdapat di bagian bawah daun. Yang kedua yaitu menggunakan akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Batang tersebut tumbuh secara mendatar dan tampak seperti akar. Adapun ciri-ciri dari akar tinggal yaitu bentuknya mirip akar tetapi berbuku-buku seperti batang dan daun pada ujungnya terdapat kuncup. Contoh tumbuhan yang menggunakan rizoma ada jahe, lengkuas, kunyit, dan kencur. Yang ketiga ada umbi lapis. Disebut juga dengan umbi lapis karena umbi yang berlapis-lapis dan di bagian tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas batang yang dikelilingi lapisan-lapisan daun yang tumbuh membengkak di dalam tanah. Contohnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan lainnya. Yang ketiga ada tunas adventif. Adapun tunas adventif adalah tunas yang tumbuh bukan dari ujung batang, tetapi munculnya dari tepian daun. Tunas tumbuhan baru muncul dari kelekukan-lekukan pada tepian daun cocor bebek. Perhatikan pada contoh daun cocor bebek, pada lekukan itu terdapat lekukan-lekukan kecil pada tepian daun cocor bebek yang akan menjadi tumbuhan baru.
Yang pertama, yaitu perkembangbiakan vegetatif dengan cara mencangkok. Mencangkok adalah metode perbanyakan pada tumbuhan dengan cara menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat lain. Pada metode mencangkok ini, diusahakan dibuat dua keratan paralel dengan jarak 5 cm, kurang lebih 5 cm. Kemudian kedua keratan ini dihubungkan dengan satu potongan panjang sehingga membentuk celah yang menyerupai huruf L. Kemudian kulit kemudian dikupas perlahan-lahan sehingga bagian dalam batang akan terlihat. Kemudian batang ditutupi dengan menggunakan lumut gambut atau tanah yang lembab dan dibungkus dengan plastik. Nah, tanah dibasahi setiap hari sehingga akan mudah tumbuh akar. Batang yang sudah berakar kemudian bisa dipotong lalu ditanam di media tanah. Yang kedua, dengan cara menempel atau okulasi. Penempelan serupa dengan menyambung. Tetapi yang digunakan pada menempel itu adalah tunas, bukan batangnya. Penempelan juga sangat bagus sekali untuk tumbuhan yang berbuah. Cara penempelan yaitu tunas dipotong dari tumbuhan, kemudian dibuat celah berbentuk huruf T, kemudian kulit pada batang pokok dipotong. Tunas akan disisipkan ke dalam celah pada batang pokok dan diikat menggunakan tali atau kain hingga akan tumbuh tunas yang baru. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara stek. Stek adalah teknik yang sangat sederhana yang diterapkan pada tumbuhan dengan akar yang tumbuh cepat. Bagian-bagian tumbuhan yang dapat di-stek seperti daun, batang, atau akar itu dipotong dari tumbuhan. Bagian tumbuhan, hasil pemotongannya itulah yang disebut stek anak-anak. Stek itu ditanam di dalam tanah. Kemudian akar akan tumbuh dari stek secara alami. Yang selanjutnya yaitu merunduk merupakan salah satu teknik memperbanyak tanaman dengan membengkokkan cabang atau ranting ke dalam tanah dan ditimbun dengan tanah. Yang terakhir yaitu dengan cara menyambung. Menyambung dilakukan dengan menggabungkan atau menancapkan batang dari satu tumbuhan ke batang tumbuhan lain. Batang yang dimasukkan disebut juga dengan mata tunas. Batang lain pada tempat mata tunas ditancapkan yang disebut juga dengan batang pokok. Kemudian mata tunas membentuk huruf V. Batang pokok juga dipotong sedemikian rupa sehingga mata tunas dapat tertancapkan dengan baik. Kemudian kedua batang tersebut disambung dan diikat kencang menggunakan kain sehingga akan tumbuh menjadi tumbuhan baru.